Bagaimana kabar kalian? Sehat, Bu. Sudah makan tadi dari rumah? Sudah, Bu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diikuti dengan baik ya. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, siapa yang bisa membawa kita di dalam doa? Iya, silakan kepada kami Sabrina pimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Dengarkan absennya ya. Asnudin. Ada, Bu. Andianus. Ada, Bu. Berkejaya. Ada, Bu. Dewi. Edi Rahmat. Ferdianus. Ada, Bu. Ferdianto. Ada, Bu. Fitri Handayani. Kita. Mas Ivan. Ignas. Jonathan. Leti Aro. Ada, Bu. Martin. Ada, Bu. Martiani. Ada Bu. Mariani. Ada Bu. Marti. Ada Bu. Martinus. Melvin. Ada Bu. Nemesi. Ada, Bu. Noberman. Ada, Bu. Notarius. Ada, Bu. Noverman. Ada, Bu. Nira Dayati. Ada Bu. Sopani. Ada, Bu. Soprianus. Ada. Sormina. Ada Bu. Yovita. Ada. Yunusman. Oke, baik, kalian hadir semua ya pada hari ini, walaupun dengan kondisi atau cuaca hujan. Terima kasih semangatnya yang sangat luar biasa. Baik, hari ini kita masih mempelajari tentang materi yang sama. Kira-kira siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Cerpen. Kira-kira ada nggak yang tahu pengertian cerpen? Ada yang tahu cerpen? Silakan. Leti Aro. Cerpen adalah suatu bentuk karangan yang lengkap, terdiri dari pengenalan, petikan, dan penjelasan. Oke, mantap ya. Masih ada lagi? Baik, tidak ada ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari dengan judul adalah cerpen. Jadi cerpen, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa kami mampu mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen. Ingat ya, tujuannya adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen. Artinya siswa kami nanti mengemukakan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen. Nah, apakah cerpen? Cerpen itu adalah merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Berikutnya, kita akan masuk pada unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam cerpen
Seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya adalah apa saja yang ada anak-anak? Tema. Apalagi? Amanah. Apalagi? Pengetahuan. Berikutnya alurnya ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Oke. Jadi semua yang kalian bahas itu adalah tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Berikutnya adalah tentang penokohan. Jadi penokohan di dalam cerpen itu adalah siapa yang berperan aktif di dalam cerita pendek. Kemudian seperti apa alurnya, kalian harus mengetahuinya. Apakah alur campuran, apakah dia alur mundur maju, atau dia alur maju. Berikutnya bagaimana sudut pandang pengarang dalam cerpen tersebut, itu harus kalian ketahui. Nah, di dalam tadi contoh cerpen, sesuai yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya, adalah kalian harus mengetahui nilai-nilai cerpen. Di atas ini nanti saya akan memberikan contoh-contoh daripada cerpen. Kira-kira siapa yang suka membaca cerpen di sini? Yang suka membaca cerpen, misalnya cerita apa saja. Siapa yang suka membaca cerita? Oke, ada yang suka ya. Ternyata Ikhlas Lekiharo dengan Mariani suka membaca cerita. Nah, karena kalian suka membaca cerita, tentunya Anda mengetahui siapa-siapa saja tokoh yang berperan di dalam setiap cerita yang Anda bacakan. Misalnya, apa cerita cerpen yang kalian baca kemarin? Tikus dan Manusia. Yang memerankannya siapa? Suami istri. Ya, itu yang memerankannya adalah suami dan istri. Baik, di dalam nanti menentukan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam contoh cerpen, ini adalah contoh cerpennya ya. Nah, ini saya sudah ajarkan kemarin ya. Kemudian di sini adalah contoh cerpennya Robohnya Surau Kami. Jadi Robohnya Surau Kami ini contoh cerpen. Bagaimana kita menentukan nilai-nilai kehidupan ini? Ini adalah kalian harus mencari nilai moral yang ada dalam contoh cerpen. Kira-kira pada contoh cerpen di atas Robohnya Surau Kami, apa nilai moral yang ada di dalam, atau nilai moral yang ada di dalam cerpen tersebut? Ayo, ini contoh cerpennya. Ayo, siapa yang bisa mendapatkannya? Akan dibaca dulu. Nilai moral yang ada dalam contoh cerpen. Ya, silakan dibaca ya. Ada kan di dalam buku? Silakan baca saja, baca. Oke, baik. Berikutnya adalah nilai sosial.
juga beropini demikian, Allah itu orang senergi kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sangat tidak adil. Memang tidak adil kata orang-orang itu mengulangi ucapan Nabi Saleh. Kalau begitu kita harus meminta kesaksian kesalahan kita. Kita mesti mengingat Tuhan jika ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Berikutnya adalah nilai religius, nilai keagamaan. Nilai keagamaan adalah Hadis Saleh orang yang sangat taat beribadah. Berikutnya adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikannya di sini adalah ini ya, Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan dan dengan bunyi yang menggeletar dan berirama indah, dia memulai pidatonya. Oh Tuhan, kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini ialah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah. Kamilah orang-orang yang sangat senantiasa menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu. Oke, berikutnya itu adalah nilai pendidikan. Nilai keindahan terdapat tidak di dalam cerpen. Ya, nilai keindahan yang ada di sini adalah tidak terdapat ya, karena Haji Saleh ini yang dia dapatkan adalah panasnya api neraka ya. Nah, jadi tidak terdapat nilai keindahan. Kemudian nilai budaya. Ada nggak nilai budaya tadi? Nilai budaya di sini adalah mereka saling membantu ya. Ini dia adalah dan dia meninggal pesan supaya dibelikan kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanya kehilangan logika sangat mendengar segala kejadian. Berarti mereka saling membantu sama yang lain. Oke. Berikutnya adalah yang terakhir tentang nilai etika. Nilai etika itu adalah sopan santun yang dilakukan seseorang yang terdapat di dalam cerita. Ada nggak nilai etika di sini? Ada ya, mereka saling membantu antara satu dengan yang lain. Misalnya tadi mereka bersama-sama menghadap kepada Tuhan dan mempertanyakan kenapa mereka dimasukkan di dalam neraka. Baik. Jadi itulah contoh-contoh dalam cerpen ini dengan mengemukakan tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Sebelum kita melanjutkan pada diskusi kelompok, ada pertanyaan? Ya, silakan Ignas. Apa perbedaan cerpen dan novel? Apa perbedaan cerpen dan novel? Jadi perbedaan cerpen dengan novel itu adalah kalau cerpen isinya tidak terlalu banyak. Paling banyak isinya itu adalah dari 500 kata sampai ke 700 kata atau suku kata ya. Sedangkan novel tidak terbatas suku kata yang digunakan.
Kemudian pengukuhan atau peran yang memerankan daripada novel itu boleh lebih dari 3 sampai ke 10. Sementara kalau dia cerpen itu adalah sangat dibatasi perannya, misalnya dari 1, 2, 3 orang yang memerankannya, tidak boleh lebih. Itulah perbedaan daripada cerpen dan novel. Bagaimana Ina sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Oke, baik, terima kasih ya. Masih ada pertanyaan? Iya, silakan Mariani. Apa saja jenis-jenis cerpen? Jadi jenis-jenis cerpen itu ada jenis cerita pendek, ada juga jenis cerita pendek sedang, dan ada jenis cerpen atau cerita pendek panjang. Jadi singkatannya itu berbeda-beda. Kalau misalnya jenis cerpen pendek itu berkisar 500 sampai 700 suku kata. Kalau dia sedang dari 700 sampai 5000 suku kata. Kalau dia jenis cerpen pendek, cerita pendek panjang adalah berkisar dari 5000 sampai ke 10.000 suku kata. Jadi seperti itu Mariani, bisakah Anda terima itu? Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Bagaimana dengan Asluddin? Kira-kira apa, Nak? Apa unsur perspektif cerpen? Apa unsur ekspresi cerpen? Jadi unsur ekspresi cerpen itu adalah termasuk alur, tema, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Masih ada lagi Asluddin? Tidak ada. Oke, bagaimana dengan nilai itu kemarin? Sudah lewat. Nah, sekarang bagaimana tujuan kamu? Bagaimana tentang nilai bahasa Indonesia? Saya ingin memperbaiki, maka ini menunjukkan saya. Oke, baik Asluddin. Saya sangat berterima kasih kepada kamu sudah sadar diri mengenai nilai kamu yang bahasa Indonesianya sangat rendah ya, nilai bahasa Indonesia kemarin. Kira-kira kamu kapan ada waktunya untuk memperbaiki nilai kamu yang rendah? Pada materi selanjutnya, artinya kita bertemu pada hari Selasa ya. Apakah kamu ada waktu pada hari Selasa? Ada ya. Oke, baik. Jadi persiapkan dirimu pada hari Selasa ya, supaya kamu bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan. Baik, terima kasih ya Asluddin, kamu sudah sadar diri dan mau bertanggung jawab atas nilai yang sangat rendah yang sudah kamu miliki. Dan semoga kamu tetap semangat belajar ya. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan ini Desi? Halo Desi. Kamu sering saya ini atau senang dalam satu penyebab. Itu karena banyak kegiatannya. Iya, jadi bawaannya mampu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau ada solusi lain, cara lain yang bisa kamu lakukan supaya ketika di kelas jangan nanti terus. Ada nggak? Kamu bisa memperbaikinya, Desi? Nah, bagaimana caranya? Oke, baik. Ini kepada Supriyanus. Bagaimana dengan
Suprianus, saya perhatikan kan akhir-akhir ini Suprianus kurang semangat belajar ya Bu. Apa penyebabnya? Terlalu banyak kegiatan di rumah. Kira-kira kegiatan di rumah apa saja? Ya. Selain membantu orang tua apa lagi? Kegiatan. Jadi dengan banyaknya kegiatan yang kamu ikuti baik di rumah maupun di kegiatan di sekolah termasuk kegiatan OSIS, bisa nggak kamu mengkondisikan waktu kamu sedikit saja untuk belajar supaya minggu depan nilai kamu semakin meningkat bukan semakin menurun? Bagaimana caranya? Oke, baik, harus diusahakan ya. Baik, terima kasih ya Suprianus. Nah, terima kasih dulu Anda telah menyadarkan atau mengetahui sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian terima dan yang sudah kalian lakukan selama proses pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, saya akan membagikan kelompok tentang diskusi cerpen. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan contoh-contoh daripada cerpen. Nanti di sini kalian baca, lalu kalian tentukan apa saja nilai-nilai yang terdapat di dalam contoh cerpen ini. Kalian kerjakan. Mana kelompok auditori? Angkat tangan. Oke, baik. Terima kasih kelompok auditori. Ini adalah contoh teks daripada auditori. Nanti kalian bentuk ya kelompokmu. Mana kelompok visual? Oke, ini ya. Mana kelompok kinestetik? Oke, baik, ini ya. Dikerjakannya di kelompok. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, misalnya auditori, visual, dengan kinestetik. Tadi Ibu telah memberikan contoh cerpen. Dan kalian juga sudah membawa contoh-contoh cerpen dari rumah. Sudah ya? Mana contoh-contoh cerpen yang sudah kalian bawa di rumah? Oke, baik. Berarti semua sudah dibawa ya. Begitu juga dengan visual ya dan kinestetik. Jadi semua itu sudah kalian miliki sebelumnya karena Ibu sudah sampaikan bahwa Anda harus membawa contoh-contoh daripada cerpen dari rumah. Baik, sebelum dulu melakukan diskusi kelompok, silakan berdiri dulu. Saya perhatikan kalian kurang semangat dan mungkin karena cuaca hujannya, ya. Oke, baik. Mari kita melakukan dulu tepuk tangan. Jadi kalau misalnya saya katakan nanti tepuk tangan 1 kali, ini ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Mengerti? Kemudian kalau saya katakan nanti tepuk tangan 5 kali tepuk. Artinya begini ya, tepuk tangan 5 kali tepuk. Hanya satu ini ya, 2 samping 2. Tapi 5 kali ya, kita lakukan. Saya hitung. Hitungin dalam hati ya. 5 kali
kali kebun. Oke, baik. Sudah paham? Bisa kita mulai? Tepuk tangan 5 kali tepuk. Oke, masih kurang ya. Siapa yang salah nanti saya temukan, saya ajak berdiri di depan ini dan membantu kita melakukan tepuk tangan 5 kali. Oke ya? Hitung-hitung dalam hati ya. Baik, kita ulangi ya, sekali lagi ya. Oke, tepuk tangan 5 kali tepuk. Oke, mantap. Silakan dulu. Nah, baik. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, silakan dikerjakan diskusi kelompoknya sesuai kelompok. Mana kelompok auditori? Oke, siap ya? Bagaimana dengan visual? Siap. Baik, silakan kerjakannya dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai mana nilai yang ada saja jangan begitu nilai sama yang
Bagaimana ada pertanyaan tentang yang tidak mengerti, yang tidak dipahami dengan contoh cerpen? Tidak ada ya? Baik, semangat belajar ya. Oke baik, siapa yang sudah siap? Sudah siap dong. Saya tampakkan. Siapa yang sudah siap? Ada? Belum lagi. Hanya satu. Oke, diselesaikan dulu ya. Kalau sudah diselesaikan langsung siapa yang bisa selesai? Nah, bagaimana kelompok auditor sudah siap? Sebelumnya, berapa yang sudah didapat nilai-nilai visual bagaimana? Baru 3 ya, silakan dibaca ya. Siap-siap kelompok auditor ya. Jadi di sini kalau kita buka nilai sosialnya yaitu desain surat bapak kepada anaknya yang peduli dengan anaknya bahwa seorang anak perempuan itu harus memiliki atau harus mendapatkan desain dari suami.
itu nilai rendah. Kami mendapatkan nilai rendah karena mereka sudah bahagia, mereka sudah melihat orang yang berkesan itu sudah bahagia. Itulah kebahagiaan ketika mereka melihat orang itu senyum dan bahkan ketawa hingga menjadi salah. Kita berani bertobat untuk orang lain. Oke, mantap ya. Kelompok visual tepuk tangan dulu. Apakah ada lagi yang didapat? Silakan Mas Em. Ya. Kenapa sih semua mengangkat nama itu ada sesat dan dia enggak semua orang berani aku mengangkat nama orang lain itu dalam apa? Oke, terima kasih ya. Kelompok visual sangat antusias dan sangat pintar ya. Bagaimana dengan kelompok auditori? Kelompok kinestetik, mana kalian? Oke, bagaimana sudah didapat? Apa yang sudah kalian dapatkan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen? Kinestetik. Ini kalian di auditori baca yang sudah didapat. Tidak saja. Ya, kelompok kinestetik ini sepertinya kalian kurang semangat ya belajar untuk hari ini. Kenapa? Ada masalah? Kalau masuk sama ini, Valerius ada masalah. Apa? Ada masalah. Kenapa Valerius kurang semangat belajar ya? Sini Yunus juga kenapa Yunus? Main-main. Tapi Yunus juga dalam belajar. Ada seperti itu masalah. Ya dibaca kan, yang mana bukunya, kenapa nggak dibaca? Pada Marianus, anak dia tadi, ini ini kan sempat belajar. Kenapa? Ada masalah apa? Ya, tapi bisa nggak kamu kondisikan waktu belajar sedikit aja? Bagaimana caranya? Kasih orang belajar. Ya, kelompok auditori gimana? Silakan auditori. Orang ayah yang pengertian kepada anaknya dan menasihati anaknya agar anak-anaknya itu tidak memusuhi saudara. Itu nilai sosialnya. Ya. Masih ada lagi? Ya. Ada nilai pendapat nilai etika. Karena seorang seorang istri membela saudaranya karena banyak hal yang harus kasar, yang baik, hal buruk. Jadi kita ini membela saudara saudara ini supaya jangan dianggap sebagai orang kasar. Baik, terima kasih ya, sangat suportif kalian dalam mengerjakan tugasnya. Dan tetap semangat ya. Yang kurang ini
kinestik. Ada masalah apa tentang kelompok kinestik ini? Ada masalah kalian? Ada yang bisa diperbaiki Marian ya? Ada masalah apa Mami? Bagaimana dengan kelompok awal visual? Sudah bisa menjelaskan sama kita mengenai nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen? Yang sudah saya dapat tadi? Bisa ya? Oke, baik. Silakan jelaskan alasannya kenapa Anda menentukan bahwa itu adalah nilai moral. Jadi dalam cerpen yang telah kami baca, kami menemukan nilai sosial, yaitu seorang kakak kepada anaknya yang peduli bahwa anak itu butuh atau perlu dari perhatian dari seorang ibu. Nah, jadi karena kita kan manusia sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita masih bisa butuh bantuan dari orang lain untuk mendidik kita. Terima kasih ya Letiaros atau kelompok visual. Kalian menjawabnya dengan benar ya. Bagaimana dengan kelompok auditori? Ini si Berkat sepertinya kurang semangat belajar ini. Ada apa dengan kamu Berkat? Akhir-akhir ini perhatikan kamu kurang semangat belajar. Ya, coba lihat ini lagi. Kenapa Berkat? Apa masalahmu? Banyak kegiatan di rumah. Kegiatan apa saja itu Berkat? Bagaimana dengan nilai bahasa Indonesia? Bagaimana inisiatifmu? Memperbaiki. Apakah kamu sudah siap ingin memperbaiki nilai kamu? Nah, kapan kamu ada waktu untuk memperbaikinya? Pada pertemuan ini. Sudah tahu kamu kenapa bisa menurun nilai kamu? Apa penyebabnya? Belajar. Jadi usahakan ya Berkat. Minggu depan mulai dari pertemuan berikutnya tetap belajar baik di sekolah maupun di rumah ya. Apapun kegiatannya usahakan kamu itu mengkondisikan waktu untuk belajar. Jangan terus kegiatan Moses kerja di rumah sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Oke baik, dari tugas yang sudah Anda kerjakan itu silakan diserahkan di depan. Nanti Ibu koreksi bagaimana apakah benar jawaban kalian itu ya. Apa saja dulu. Diserahkan saja dulu. Hanya satu orang saja yang mewakili dari kelompoknya ya. Begitu juga dengan kinestik. Ini tadi kinestik baru menjawab, ya satu saja dulu kinestik. Ya silakan ya Mariani. Kalau auditori, ini khusus kinestik bagaimana loh? Sudah dapat? Oke, silakan dibaca ya sayangnya. Iya, tidak apa-apa. Oke baik, terima kasih ya. Tetap semangat belajar ya kelompok kinestik. Saya perhatikan kalian semangat belajar ini. Entah karena itu kuat atau bagaimana kurang ngerti ya.
Oke baik, hasil yang sudah kalian kerjakan saat ini silakan dikumpulkan di depannya nanti dikoreksi. Ya, silakan diserahkan ya. Oke baik, coba diperhatikan di depan ini. Pada hari ini kita mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang ada dalam teks cerpen. Jadi ibu perhatikan kalian sudah sangat semangatnya luar biasa, termasuk dari kelompok visual dengan kelompok auditori. Nah di kelompok kinestetik hanya ada beberapa orang saja yang mau bekerja ya, yang lain diam saja. Jadi saya berharap minggu depan khusus kelompok kinestetik bisa belajar lebih baik lagi dari hari ini. Kemudian ibu menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen ini khususnya tentang cocok cerpen sangat mencintai keluarganya ya. Itu tadi tentang cerpennya adalah siswa sudah mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan mulai dari moralnya, nilai sosialnya, nilai budayanya, nilai etikanya, dan nilai agama ya. Tadi sudah ditemukan oleh siswa kami. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kira-kira siapa yang bisa merefleksi pembelajaran hari ini, apa yang sudah Anda dapatkan dari pembelajaran ini? Oke, silakan Detiano. Dalam pembelajaran ini kami bisa tahu tentang cerpen, di mana dari pengertiannya, unsur-unsurnya, baik unsur instruksi maupun eksplisitnya, lebih-lebih dalam nilai-nilai yang terdapat dalam terkandung, nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Dan semoga kedepannya kami bisa dengan pengetahuan ini kami bisa membuat sebuah cerpen dengan karangan sendiri. Oke baik, terima kasih, tepuk tangan. Bagus sekali penyampaiannya ya. Dia bisa merefleksi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada Alekia. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mengarang cerpen dengan karya sendiri seperti yang sudah Anda sampaikan. Jadi Anda sangat bertanggung jawab sekali pada hari ini. Masih ada yang lain yang bisa merefleksi pembelajaran kita ini khusus kelompok auditori? Silakan saja direfleksi apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah terjadi. Oke baik, terima kasih ya Sabrina, kamu sangat menjawab dengan benar. Oke, bagaimana dengan kinestetik? Apa refleksi yang kamu terima dari pembelajaran hari ini? Ada juga nilai-nilai cerpen yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai Oke baik, terima kasih ya Mari perhatiannya, sangat jelaskan jawabannya. Baik, hari ini kita akan mengakhiri materi kita dengan
baik dan akan kita melanjutkannya minggu depan. Siapa yang bisa membawa kita di dalam doa? Jadi harus saya. Sebelum kita menuntutnya dulu kita harus berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Engkau menolong kami, dan dari maju pembelajaran kami ini, agar kami akhiri nantinya. Tuhan Yesus, semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pengetahuan bagi kami khususnya kelas ini. Tuhan Yesus, dengan doa kami dibataskan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke baik, terima kasih anak-anak pada hari ini kalian telah mengikuti mata pelajaran ini dengan baik dan semoga apa yang sudah dipelajari hari ini dapat menjadi bekal kalian di masa yang akan datang dan jangan jenuh dan jangan juga lupa tetap belajar di rumah maupun di sekolah. Dan untuk yang memperbaiki nilai yang sangat rendah tadi, minggu depan kita akan bertemu kembali dan silakan perbanyak belajar di rumah supaya materi berikutnya atau soal-soal yang diberikan dapat kamu jawab dengan mudah. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya sapa kita semua selamat siang.